Selamat siang, salam sadar. Assalamualaikum warahmatullahi Yesus wabarakatuh. Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin. Segala puji dinaikkan kehadirat Tuhan Yesus Bapa di surga yang layak ditinggikan, diagungkan, dipuji, dan disembah. Dalam kesempatan siang hari ini, ya Aba, ya Bapa, izinkan hambamu melakukan renungan bagi yang rindu kebenaran. Pakailah tutur kata lidah hambamu, agar setiap kata yang keluar dari mulut hambamu merupakan pesan Tuhan Yesus bagi seluruh alam. Urapi hambamu secara khusus, urapi kami semua, pendengar dan penonton YouTube channel Muhammad Kece. Indonesia pada sadar. Salam sadar. Semoga bangsa Indonesia pada sadar. Terima kasih, saya mengucapkan terima kasih kepada para pendukung channel Muhammad Kece yang terus mengabarkan Injil, mengabarkan kebenaran ke seluruh bangsa. Lewat YouTube ini, Muhammad Kece terus bersama Anda. Semoga Anda diberikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan, diberkati Tuhan, khususnya para penggemar channel Muhammad Kece dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai seluruh dunia yang ada di luar negeri. Terima kasih yang telah mengulurkan tangan mendukung channel ini. Tuhan Yesus memberkati dan saudara diberkati Tuhan. Setiap yang mengulurkan tangan berapapun ya nilainya, itu sangat berharga di mata Tuhan. Imani bahwa Tuhan akan mengembalikannya yang berlipat ganda. Kepada para pendukung, saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya, saya ingin sampaikan bahwa salah satu perwujudan kemerdekaan NKRI adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Sebagaimana diamanatkan oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas agama. Oleh karena itu, pemerintah negara Republik Indonesia fokus memajukan kehidupan bangsa, bukan menerapkan hukum agama, agar masyarakat Indonesia menjunjung tinggi kemerdekaan berpendapat, mematuhi norma hukum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memperjuangkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh sebab itu, Pancasila harus ditinggikan di atas segala aspek kehidupan. Sebelumnya, saya sampaikan bahwa saya menampilkan nomor rekening bank untuk memudahkan yang membantu pelayanan atau donasi lewat rekening yang tertera di layar ini. Silakan bagi saudara yang tergerak membantu pelayanan untuk memperluas kerajaan Tuhan melalui rekening yang ada di running tag ini. Untuk membangun gereja-gereja, membangun sarana prasarana ibadah bangsa Indonesia yang berasal dari agama lain pindah menjadi pengikut Yesus. Perlu tempat peribadahan. Dukung terus agar tercipta kerajaan Tuhan di dunia ini. Tema kali ini dalam renungan ini tentang apa bedanya
Temanya adalah kesadaran warga Indonesia. Ada beberapa ulama yang mengatakan, apa bedanya ulama Islam dengan koruptor? Perlu saya jelaskan di sini, ulama Islam merusak kebangsaan, mengkotak-kotakan bangsa Indonesia dengan aliran agama keyakinannya, mengkafir-kafirkan yang tidak sealiran dengan dirinya. Itulah ulama Indonesia, oknum ulama Indonesia. Itulah oknum ulama Indonesia yang mengaku-ngaku sebagai ulama keturunan cucu Nabi, tapi mengkotak-kotakan bangsa Indonesia. Ada ulama teriak-teriak, kenapa pemimpin rejim yang sekarang ulama banyak dipidanakan? Ya karena ulamanya melakukan pidana, masa harus dibiarkan? Mentang-mentang ulama melakukan narkoba, punya pabrik narkoba, mentang-mentang aku ustadz, harus dibiarkan. Tidaklah. Negara hukum harus tegakkan hukum. Mentang-mentang mengaku cucu Nabi, memprovokasi masyarakat supaya masyarakat itu perang, harus dibiarkan? Tidak. Jadi kita harus tegakkan hukum. Siapapun itu, apapun wajahnya, kalau memang itu merusak negara, harus ditangkap, harus dihukum. Karena hukum tidak memandang siapa yang bersalah. Walaupun dia mengaku sebagai ustadz, sebagai ulama, itu oknum. Karena pada prinsipnya ulama tidak mengajarkan kekerasan, tidak mengajarkan radikalisme, tidak mengajarkan menyebarkan narkoba. Itu bedanya yang oknum ulama dengan koruptor. Koruptor merusak keuangan rakyat Indonesia karena merugikan negara, menguntungkan dirinya pribadi, itu koruptor. Jadi dalam hal ini, oknum ulama Indonesia dengan koruptor sama-sama merusak negeri Indonesia. Maka warga negara Indonesia harus sadar. Antara oknum ulama yang melakukan tindak pidana seperti Rizik Syihab dengan para koruptor tidak ada bedanya, sama-sama merusak negara Indonesia. Koruptor merusak perekonomian, ulama merusak kewarganegaraan, kebangsaan. Apalagi yang ingin mendirikan negara Islam di negara Indonesia. Itulah merusak kewargaan negaraan. Itulah terjadi di KPK. Begitu dites wawasan kebangsaan, tidak lulus. Karena mereka yang dipikirkannya bangsa Arab, bukan negeri sendiri. Mementingkan dirinya sendiri. Dites suruh demi negara, demi bangsa, buka jilbab. Orang menyebutkan, saya lebih baik tidak bekerja daripada saya harus lepas jilbab. Silakan. Itu bagus. Itu bagus. Ya, egois. Egoisnya itu ingin membela negara Arab kan. Apa sih negara Indonesia ini dari Arab itu? Takut tidak masuk surga. Ya kalau takut tidak masuk surga ikut Yesus. Yesus sudah membawa pasti masuk surga.
Udah takut tidak masuk surga, yang diikuti tidak masuk surga. Tidak ada ayatnya di Al-Quran Muhammad masuk surga. Ini yang harus saudara perhatikan. Tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah masuk surga. Katanya takut tidak masuk surga. Kenapa Muhammad bin Abdullah tidak masuk surga, diikutin, dibanggakan, didoa-doakan? Sedangkan Yesus, Isa Al-Masih, membawa manusia ke surga ditinggalkan. Anda itu gimana pikirannya? Logikanya gimana, saudara? Ulama Islam, oknum ulama Islam merusak wawasan kebangsaan, memprovokasi masyarakat supaya melawan pemerintah yang sah, merusak citra Indonesia dengan mengkotak-kotak umat, mengadu domba masyarakat, membiarkan pengeboman gereja di mana-mana. Semoga oknum ulama pada sadar ya, pada nyadar. Tapi ulama yang lain masih banyak yang nyadar. Banyak ulama yang provokator, yang ngaku ulama. Seperti si Tengku Jul yang sudah dipanggil Tuhan ya. Terus si Yahya Waloni yang masih ada. Ustadz si Abdul Somad. Itu memprovokasi rakyat semuanya. Mentang-mentang punya panggung. Mengadu domba supaya melawan masyarakat. Dicari aja jalan untuk memprovokasi. Ya. Menggerakkan rakyat. Rakyat sekarang sudah pada cerdas. Sudah nggak bodoh lagi. Karena apa? Banyak internet. Banyak YouTube. Muhammad Kacai bersuara terus di mimbar YouTube. Jadi tahu bahwa Muhammad tidak bisa menyelamatkan. Banyak umat Islam yang pindah, minta dibaptis, karena tahu Muhammad tidak bisa menyelamatkan. Untuk apa beragama yang tidak menyelamatkan? Saudara yang dikasih Tuhan, koruptor merusak perekonomian Indonesia, merugikan keuangan rakyat Indonesia. Oknum ulama yang ingin mendirikan negara Islam di Indonesia layak dipenjarakan. Ini biar nyadar ya. Ada ulama teriak-teriak, ini rejim bagaimana ulama banyak di penjara? Gak mikir dirinya ini menyebarkan ajaran apa. Gak mikir. Dirinya itu ingin menegakkan syariat apa? Syariat Pancasila kah? Atau syariat agama? Aduh, gak nyadar ya. Mudah-mudahan si oknum ulama itu nyadar ya. Jangan teriak-teriak. Rejim sekarang banyak ulama di penjara. Ya hanya rejim sekarang yang bisa menyadarkan ulama ya. Semoga berpikir. Semoga nyadar. Negara Indonesia negara Pancasila, bukan negara agama. Jadi kalau ada orang yang ingin menegakkan hukum agama di Indonesia, itu yang menentang Pancasila. Itu yang menentang masyarakat mayoritas Indonesia. Indonesia adalah negara yang berbudaya. Koruptor yang menilep uang rakyat layak dimiskinkan. Semoga para koruptor nyadar ya. Berhentilah koruptor, saudara. Kalau gaji udah besar, biarkanlah sesuai gaji aja tiap bulan, halal, aman ya. Jangan udah gaji besar, masih aja korupsi, masih aja rakus untuk kepentingan sendiri. Kasihan tuh, banyak yang masih nggak makan. Ini negara Indonesia itu aneh. Di Indonesia masih banyak pengemis. Kok mengumpulkan sumbangan untuk Palestina? Ini sangat aneh, saudara. Indonesia itu aneh. Di Indonesia masih banyak pengemis mengumpulkan uang untuk Palestina, untuk teroris, untuk di sana. Aduh, coba mengumpulkan untuk rakyat Indonesia yang masih ngemis-ngemis di Jakarta tuh banyak ya. Di Indramayu, di Cirebon banyak yang ngemis-ngemis. Coba kumpulkan itu, lalu dijadikan ke yayasan sosial, biar ditampung oleh yayasan. Jadi pati-pati jompo itu bisa dikelola, diurus. Jangan ngurusin negara orang. Negara sendiri urusin. Begitu, saudara. Jadi, sekali lagi, kita harus menyampaikan yang benar.
Tidak ada ayatnya Muhammad bisa menyelamatkan di Al-Quran, saudara. Mari kita sadar, yang bisa menyelamatkan menurut Al-Quran hanya Isa Al-Masih. Karena Isa Al-Masih tertulis di dalam Al-Quran surat 3 Al-Imran ayat 45. Di situ Isa Al-Masih firman Tuhan, terkemuka dunia dan akhirat dan dekat dengan Allah dan membawa manusia ke surga. Isa itu dibersihkan dari orang kafir. Saudara ingin masuk surga? Yuk ikuti Isa Al-Masih yang sudah jelas tertulis di Al-Quran. Isa firman Tuhan. Isa terkemuka dunia akhirat. Isa dekat dengan Allah. Dan Isa dan pengikutnya kembalinya kepada Allah. Ini ada kepastian. Logikanya saudara, Isa Al-Masih itu berasal dari Allah. Pasti dia tahu jalan kepada Allah dan kenal dengan Allahnya. Beda dengan Muhammad. Muhammad itu berasal dari Aminah, bapaknya Abdullah, manusia duniawi. Dia tidak pernah bertemu dengan Allah. Bahkan Muhammad dikerumuni para jin. Sebagaimana dikatakan Al-Quran, surat 72 Al-Jin ayat 19. Dan Al-Quran surat 7 Al-A'raf ayat 179. Jin dan manusia akan mengisi neraka jahanam. Oleh karena itu saudara, jangan benci kepada Muhammad Kaceh. Muhammad Kaceh hanya menunjukkan ayat Al-Quran yang sebenarnya agar saudara diselamatkan dari api neraka. Jangan malah memusuhi Muhammad Kaceh, katanya mengatakan tidak paham Quran, tidak paham Islam, makanya murtad. Justru Muhammad Kaceh murtad itu karena saya tahu di dalam Islam itu tidak ada keselamatan. Saya tahu di dalam Muhammad itu tidak bisa menyelamatkan. Jadi untuk apa kita beragama kalau agama itu tidak menyelamatkan? Muhammad Kaceh tahu bahwa Islam ini politik agama. Makanya tinggalkan itu politik, kita kembali kepada jati diri bangsa Indonesia, Pancasila. Agama Pancasila itu yang luar biasa, mempersatukan umat dari Sabang sampai Merauke. Ini saja membahas ada video yang mengatakan ulama teriak-teriak, kenapa rejim sekarang banyak banget ulama yang dipenjarakan. Tidak nyadar dirinya menyebarkan ajaran agama Arab. Tidak nyadar dirinya mempromosikan negara Arab. Tidak menyadar dirinya ingin mendirikan negara Islam. Negara syariat Islam. Ya, jangan salahkan. Kalau sampai menghadapi hukum Indonesia. Karena dia melawan hukum. Ya kalau tidak mau melawan hukum, sadar. Negara Indonesia negara Pancasila, bukan negara agama. Muhammad Kaceh makin keras saja bersuara ya. Setelah Kapolri-nya anak Tuhan. Anak Tuhan dilawan. Hantu kebakaran jenggot. Hantu ini kebakaran jenggot. Ajaran jin ini kebongkar. Muhammad itu makanya istrinya banyak ya. Sampai berapa? Ada 13 istrinya. Yaitu ajaran jin itu, mengajarkan kawin, ya, perempuan tidak punya harkat martabat. Itu ajaran jin. Seperti Abdul Somad mengatakan, kawin di Bandung, cerai lagi, kawin lagi ke Jogja, cerai lagi, kawin lagi di Jawa Timur. Nah, itu ajaran apa begitu, saudara? Itu perzinahan itu. Tapi anehnya perempuan-perempuan Islam tidak ada yang protes. Itu yang aneh. Pengajaran begitu kok ketawa-ketiwi, seneng aja ya. Didongengin sama si Ustadz Somad. Ingat Somad, negara Indonesia itu negara Pancasila. Bukan negara agama. Jadi kamu jangan seenaknya, Mad. Ya, jangan seenaknya di Indonesia. Hormati yang lain. Apalagi mayoritas. Yang memilih Bapak Presiden Joko Widodo itu adalah suara terbesar, suara terbanyak. Ya, jadi hormatilah suara terbanyak, jangan egois. Islam itu tidak menyelamatkan, Muhammad tidak bisa menyelamatkan. Ya, silakan tampilkan ayatnya kalau ada yang berani menampilkan bahwa Muhammad akan menyelamatkan umatnya.
Tampilkan ayatnya di Al-Quran, mana Muhammad bisa menyelamatkan umatnya. Bangkrut ini ya. Pada pindah. Kalau saudara mau selamat, ikut Yesus. Udah jelas ayatnya ya. Terima kasih. Itu saja. Jadi saya menanggapi ulama yang teriak-teriak zaman Jokowi ini, rejim Jokowi. Banyak ulama yang dipenjarakan. Itu salah sendiri. Karena dia ingin menerapkan hukum agama Islam. Ya, ingin menerapkan Islam politik yang ingin menguasai negara Indonesia. Ya, semoga dengan adanya YouTube ini mendengar, saudara pada nyadar. Ya, tidak ada keselamatan di dalam Islam. Nggak usah dibangga-banggain. Muhammad tidak bisa menyelamatkan, ngapain didoakan siang malam? Ya, sadar saudaraku. Baik, terima kasih. Saya mau ngobrol-ngobrol dengan